Baik teman-teman, di sini kita akan sama-sama pahami ya, akan sama-sama pelajari. Ini yang saya baca bukunya, judulnya adalah Jalan Islam ya. Jadi ini buku yang sedang saya baca ini, judulnya Jalan Islam. Yang Jalan Islam ini karya Ansori Ismail ya. Dan ini salah satu buku bestseller ya. Jalan Islam, transformasi akidah dalam kehidupan, gitu ya. Yang pertama di sini tujuan penciptaan manusia. Mungkin Anda mengira bahwa Allah menciptakan Anda hanya untuk bermain-main saja, tanpa tujuan dan tanpa misi yang mesti Anda pikul. Ya, mungkin bagi sebagian orang mengira bahwa Allah menciptakan kita itu hanya untuk main-main, bahkan mungkin mengira tanpa ada tujuan, tanpa ada misi ya yang mesti kita jalankan. Nah, seaslinya ya tidak begitu. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan yang hak, tujuan yang benar, yaitu untuk menjalankan misi di planet bumi ini. Al-Quran menegaskan misi yang mesti dipikul oleh umat manusia yaitu ibadah ya. Yang pertama ibadah, yang kedua menegakkan syariat Allah dalam kehidupan, dan yang ketiga menjalani ujian, gitu ya. Jadi salah satu tujuan atau misi daripada penciptaan kita ke bumi ini ya, diciptakannya kita oleh Allah di bumi ini adalah satu untuk ibadah, yang kedua untuk menegakkan syariah Allah di dalam kehidupan, dan yang ketiga adalah untuk menjalani ujian-ujian yang Allah datangkan ya. Kemudian ya, amanah hidup yang mesti dipikul oleh manusia itu diterangkan atau dijelaskan dalam beberapa ayat ya. Salah satunya di surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku ya. Jadi di sini Allah menjelaskan dalam ayatnya, dalam firman-Nya, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah tidak lain dan tidak bukan supaya kita manusia dan juga bangsa jin itu ya menghamba, mengabdikan diri hanya kepada Allah. Itu tujuan utama ya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, jadi setiap kita itu adalah hamba Allah yang memang diamanahkan bumi ini kepada kita supaya dikelola dengan baik. Maksudnya dikelola dengan baik itu seperti apa? Ya, diatur dengan aturan pemilik bumi ini gitu ya. Jadi dikelola, dipelihara, diatur kehidupan di bumi ini itu dengan cara pengelolaan atau dengan cara pengaturan sesuai pemilik bumi ini sendiri gitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadi tujuan kedua adalah menjalankan syariat Allah di dalam kehidupan. Itu tujuan kedua. Kemudian tujuan yang ketiga tadi adalah untuk menjalankan ujian ya, menjalani ujian. Ini disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Insan ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya ya dengan perintah dan larangan. Jadi Allah menciptakan manusia ya, itu tujuannya adalah untuk diuji dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi ujian dalam kehidupan ini adalah suatu kepastian yang pasti akan ada gitu. Jadi selama kita masih hidup pasti itu akan ada yang namanya ujian ya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak diberi ujian. Jadi sejatinya pada hakikatnya semua manusia yang
ada di muka bumi ini sedang menjalani ujiannya masing-masing di kelasnya masing-masing, ya, dalam kapasitasnya masing-masing. Nah, kemudian untuk menopang keberhasilan misi hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sarana dan prasarana. Jadi supaya kita bisa berhasil dalam menjalani misi kehidupan kita, yaitu tadi ya, untuk ibadah, untuk menjalankan syariat Allah, untuk menghadapi ujian, menjalani ujian. Nah, supaya kita berhasil dalam menjalankan misi hidup kita itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sarana dan prasarana kepada manusia, ya, kepada kita. Jadi Allah tidak hanya menciptakan kita sebagai manusia saja, tapi juga Allah sekaligus menciptakan sarana dan prasarananya. Jadi ditopang supaya ibadahnya lancar, supaya misi hidup yang diembannya itu bisa selesai dan berhasil gitu ya. Nah, salah satunya adalah meliputi status, kedudukan, desain fisik yang terbaik. Jadi manusia itu adalah makhluk Allah yang terbaik daripada makhluk yang lain ya. Kemudian kelengkapan indera, kelengkapan daripada anggota tubuh ya, anggota badan. Kemudian akal, pikiran, dan petunjuk hidup yaitu Al-Quran. Nah, jadi sarana dan prasarana untuk menopang keberhasilan daripada misi hidup manusia itu adalah salah satunya tadi meliputi dari sisi status, kedudukan, desain fisik yang terbaik, kemudian kelengkapan indera, kemudian akal pikiran dan petunjuk hidup yaitu Al-Quran. Nah, kemudian Allah berfirman ya di Quran surat At-Tin ayat 4 ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 70, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna. Ya, dan atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian di Quran surat An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi pada awalnya kita itu nggak ngerti apa-apa ya ketika terlahir ke bumi ini. Kemudian Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Tuh. Jadi kita diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, ya, diberi hati oleh Allah itu supaya kita bersyukur. Ya, karena pendengaran, penglihatan, hati ini adalah modal awal ya dalam diri kita itu, sehingga dengan adanya pendengaran, penglihatan dan hati ini yang tadinya kita tidak mengerti apa-apa, yang tadinya kita ketika lahir dari perut ibu kita itu bodoh ya, tidak mengetahui sesuatu pun ya yang ada di muka bumi ini ya, sehingga pada akhirnya kita bisa tahu, bisa mengerti ya, sehingga bisa punya ilmu lah ya. Nah, itu karena diberi modal oleh Allah, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Maka ya patut kita itu bersyukur. Nah, tentunya makna daripada bersyukur di sini adalah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Apa syukur yang sebenar-benarnya? Adalah dengan selalu menggunakan apa yang Allah berikan ini, baik diri, baik harta, baik usia, umur, dan segala ya, yang melengkapi dalam kehidupan kita ini untuk satu tujuan, yaitu ibadah gitu ya. Jadi segalanya, diri kita, harta kita, ilmu kita gitu ya, segala yang nempel di diri kita, yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, itu mesti digunakan di jalan Allah, mesti digunakan sesuai arahan-arahan Allah. Nah, itulah bersyukur. Kalau bahasa simpelnya adalah takwa ya, syukur itu adalah takwa. Jadi syukur itu adalah takwa, taat ya. Jadi simpel. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Ya, cara kita berterima kasih kepada Allah. Kita diberi tangan, diberi kaki, diberi mata. Jadi cara mensyukurinya bukan memberi lagi mata,
bukan memberi lagi tangan, karena kita nggak akan bisa menciptakan tangan yang sama seperti tangan ini, tidak bisa menciptakan mata seperti mata yang Allah ciptakan ini, nggak akan bisa ya. Jadi cukup tanda terima kasih kita ke Allah, tanda syukur kita ke Allah itu adalah cukup dengan takwa kepada Allah, selalu mengikuti setiap perintahnya, selalu menjauhi setiap larangannya. Nah itu udah bisa terbalaskan gitu ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu terbalaskan dengan takwa ya. Kemudian seluruh apa yang ada di muka bumi ini dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan, yaitu melengkapi manusia supaya mampu melaksanakan misinya dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu manusia harus mensyukurinya ya, manusia harus mensyukurinya, karena hanya dengan mensyukuri karunia Allah lah manusia akan mampu menuntaskan misi hidupnya gitu ya. Jadi dengan kita mensyukuri karunia Allah, maka manusia akan mampu menuntaskan misi hidupnya ya.